Kemarin kita udah bahas Big Bank ya Pak, dan mayoritas Mhm. emang kemarin ditutup menguat kecuali BCA nggak diajak ya Pak ya. Nah kemarin, apakah setelah Big Bang ini saham properti juga akan ikut nih? Gimana boleh dikasih insights-nya nggak Pak? Ya, jadi kalau buat yang masih penasaran kenapa kok Big Bangs naik tapi BC-nya itu nggak naik, kita kemarin sudah jelasin juga ya, ada beberapa hal, mungkin juga karena ada efek potensi rebalancing atau mungkin perubahan portfolio dari sisi fund manager, itu suatu hal yang normal. Tapi yang jelas sejauh ini tesisnya on track, dan kalau misalnya kita lihat untuk saham-saham perbankannya meskipun pergerakannya cukup nggak terlalu meyakinkan, tapi kalau dilihat sejauh ini trennya masih oke ya, kalau tadi penjelasan dari Iwan, dan kita akan tanya lebih detail lagi lah. Nah, kita mau cari lagi ide buat hari ini apa, dan karena kalau kita lihat secara momentumnya itu dari sisi indeks dolarnya berangsur-angsur mulai terus mengalami pelemahan ya. Terus juga kalau kita lihat kemarin kita sempat bahas mengenai masalah imbal hasil obligasi di Amerika Serikat berangsur-angsur juga terus mulai turun, dan ini membuat rally di saham perbankan ini tanda kutip cukup kuat ya, dan seharusnya momentum ini masih bisa berlanjut. Nah, normalnya kalau saham perbankan itu mengalami kenaikan, sektor lain yang tergolong sensitif terhadap perubahan suku bunga atau potensi perubahan suku bunga seharusnya akan mendapatkan imbas juga. Nah, kalau kita lihat kemarin itu yang belum ada pergerakan signifikan tapi mulai seperti membangun momentum itu terlihat ada di sektor properti ya my friends. Jadi my friends perlu ingat bahwa imbas kalau saham-saham seperti perbankan atau mungkin flow dari asing mulai masuk atau mungkin potensi pemangkasan suku bunga itu terbuka lebar, salah satu yang akan diuntungkan setelah sektor perbankan yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga itu adalah sektor properti. Nah, kalau dilihat dari pergerakan kemarin, sektor properti ini kan luas ya, ada banyak. Cuma memang yang coba kita ambil ini secara taktikal, kita ambil temanya yang memang punya pengaruh kalau flow-nya masuk atau inflow-nya itu besar, sama yang memang punya cerita tersendiri yang berpotensi memberikan perubahan dari sisi kinerja si emiten itu sendiri secara signifikan. Jadi yang pertama kalau my friends lihat di judulnya kita mentionnya itu adalah si CTRA. Jadi ini saya coba share screen terlebih dahulu. Oke, jadi karena kita kemarin ngebahas dari sisi sektor perbankan, terus kita bahas mengenai potensi flow asing lebih masuk lebih banyak lagi kalau seandainya semua tesisnya berjalan dengan lancar, indeks dolarnya melemah. Nah, berarti kan kita ada ekspektasi foreign-nya lebih banyak masuk ke Indonesia kan. Nah, kalau ngelihat dari pergerakan saat ini, kalau kita lihat dari kepemilikan asing, ya terutama yang institusi, itu paling besar ada di mana sih yang di bawah coverage Maybank Sekuritas itu, di risetnya Maybank Sekuritas itu kita ada 4 yang masuk coverage, itu ada CTRA, BSDE, Pewon, sama SMRA. Tapi dari 4 ini yang memang porsi asingnya itu paling besar itu ada di Pewon sama di CTRA. Jadi kalau seandainya kita melihat secara flow berpotensi masuk ke dalam sini yang harus diuntungkan setelah saham perbankan, meskipun kita ngomong market cap-nya jauh lebih kecil ya dari perbankan ya, dan secara liquidity juga lebih kecil dari perbankan, tapi seharusnya dia juga akan diuntungkan adalah properti, nah terutama mereka yang punya porsi asingnya itu besar. Nah, ini kalau misalnya kita lihat tadi kan saya bilang kan porsi terbesar di CTRA, Pawon sama CTRA ya. Jadi CTRA itu per Desember kemarin 2024 tuh kurang lebih sekitar 49%. Kalau untuk BSDE itu sekitar hanya 22%. Pewon itu ada sekitar 69%, jadi besar banget. Dan yang terakhir SMRA itu hanya sekitar 14%. Jadi kalau misalnya dibilang yang paling besar tuh jatuhnya ada di Pewon sama juga CTRA. Kenapa nggak Pewon? Kenapa harus CTRA? Sebenarnya dua-duanya nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita expect ngelihat dari keadaan ini, harusnya dua-duanya akan diuntungkan. Dan kalau misalnya lihat pemangkasan suku bunga ini memang berlanjut dan terbuka lebar, seharusnya perusahaan-perusahaan properti memang portfolionya itu penjualan ke landed house ya, yang jualan rumah gitu ya, itu harusnya akan lebih diuntungkan ya. Kan kalau misalnya Pewon itu dia besar di recurring income-nya ya. Recurring income itu apa sih? Pendapatan berulang yang pendapatan itu datang dari sewa mall gitu ya, terus perkantoran dan yang lainnya. Nah, kalau Pewon tuh rajanya mall lah di Indonesia. Jadi kalau dilihat dari sini, Pewon sama CTRA akan diuntungkan dari potensi porsi asing yang besar. Jadi flow-nya potensi masuk ke sini.
Tapi kalau misalnya dilihat dari pemangkasan suku bunga, sepertinya akan lebih kerasa gerakannya terlebih dahulu harusnya dari sisi CTRA ya. P1 juga pasti akan kena imbas, tapi CTRA ini harusnya juga akan dapat imbas dari sana. Jadi kalau misalnya my friends, ya saya nggak dapat nih rally perbankannya, ada nggak ya ide yang lain? Nah, saham properti yang memang punya porsi asing yang besar bisa dipertimbangkan untuk dijadikan ini ya pilihannya. Itu dari sisi si CTRA. Nah, terus juga kan kalau misalnya dari sisi mungkin dari sisi my friends ada nyari saham properti yang memang punya potensi volatilitasnya cukup tinggi ya. Jadi buat tradingin juga bisa gitu. Tadi Iwan juga sempat bilang bahwa salah satu adalah ASRI. Nah, ini sebenarnya kalau dari si ASRI ceritanya agak beda nih. Dia bukan masalah potensi asing yang besar, tapi ini saya akan share screen. Nah, jadi kalau misalnya bahasa yang sering digunakan di pasar itu adalah potensi saham yang turnaround ya, yang tadinya jelek dia jadi bagus banget. Jadi dia ada cerita di tahun lalu itu di bulan Juni itu dia mendapatkan loan facility dari Bank BCA sebesar 3,9 T, di mana ini untuk menutup hutang dia yang dalam bentuk obligasi tapi denominasi itu US dollar. Jadi tadinya dia punya utang dalam bentuk US dollar in total tuh kalau nggak salah kalau misalnya dirupiahkan sekitar 3,4 triliun ya pada saat itu. Nah, ini akan ditutup dari utang Bank BCA di mana jumlah bayar bunganya itu lebih kecil dengan menggunakan hutang yang dari BCA. Jadi kalau dihitung-hitung kasarnya si ASRI ini bisa menghemat sekitar 150 miliar per tahun karena adanya perubahan atau merestruktur hutang ini nih. Jadi yang tadinya dia harus bayar dalam bentuk US dollar, jadi kalau kursnya itu melemah, dia akan kena imbas dari resiko dari sana. Ini si ASRI ini akhirnya bisa menutup dari sisi hutang BCA. Jadi seharusnya resiko kurs hilang, terus juga bayar bunganya lebih kecil. Jadi dia ada potensi cerita yang lebih baik dibandingkan 2024 nih. Karena baru akan kerasanya itu di 2025. Nah, karena adanya perubahan dari sisi hutang ini, dia akhirnya ratingnya di-upgrade nih my friends nih. Jadi dari Moody's ya. Jadi kalau rating agency di dunia itu yang sering kita dengar pasti ada Moody's, ada S&P. Jadi kalau ketika ratingnya dari CAAA1 dia naik jadi B3 itu artinya dia ke-upgrade tuh yang tadinya mungkin berisiko banget, risikonya mulai agak berkurang nih. Nah, ini salah satu cerita yang mungkin bisa diperhatikan buat my friends juga dan perlu diingat bahwa ASRI juga punya portfolio sama kayak CTRA ya, landed house juga dan daerahnya itu kan di Tangerang ya. Jadi Jakarta nggak terlalu beda jauh lah sama Jakarta. Jadi kalau misalnya demand di daerah-daerah Jakarta ini mulai meningkat lagi atau di daerah-daerah sekitar situ meningkat lagi, harusnya ASRI salah satu yang diuntungkan nih dari keadaan tersebut. Jadi kalau dilihat, kalau misalnya ketinggalan kemarin nilai perbankan yang nggak dapet, saham properti masih bisa jadi pilihan. Kita tacticalnya mainnya cari yang memang ada potensi asingnya itu masuk. Itu tadi kita udah bilang ya, ada Ewon sama CTRA. Cuma CTRA sepertinya yang terlihatnya akan lebih kerasa ini pergerakannya duluan. Dan juga kita cari yang memang punya volatilitas yang cukup tinggi. Body tradingin pun juga enak buat my friends. Itu ada di ASRI. Itu mungkin dari saya, Yuli. Saya kembalikan lagi ke Yuli.